Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang fase penting ketika kita berkebun kelapa sawit. Nah, fase inilah yang harus kita benar-benar ekstra dalam merawat kebun sawit kita. Dan ketika fase ini kita lalui dengan leha-leha dan seala kadarnya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, maka dari itu teman-teman, mulai dari sekarang niatkan, bulatkan tekad untuk mengurus sawit itu terutama di fase-fase kritis. Jangan sampai kita itu menanam kelapa sawit hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa ilmu yang benar, dan nanti hasilnya juga kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu dari sekarang pelajari dengan benar-benar segala bentuk ilmunya dalam berkebun kelapa sawit. Jadi saya akan sharingkan dalam video ini fase-fase kritis yang memang kita harus benar-benar ekstra dalam merawat kebun sawit. Kalau fase itu kita lewati dengan cara yang tidak benar, dengan ilmu yang salah, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal dan tidak akan memanjakan hidup kita. Jadi bagaimana caranya sampai fase sawit kita ini memang berproduksi, benar-benar berproduksi dan menguntungkan serta dapat menunjang ekonomi keluarga kita. Oleh karena itu teman-teman, kita harus memang benar-benar jangan sampai hal-hal yang merugikan kita sebagai petani sawit, yang katanya menjadi petani sawit itu bisa mencukupi atau bisa menjamin masa depan kita. Jangan sampai impian kita itu hilang atau hancur hanya gara-gara kesalahan dari kita sendiri. Maka dari itu teman-teman, mari kita belajar bersama, dan tentunya teman-teman seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Semoga pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi perbandingan dan tentunya bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, karena saya yakin permasalahan setiap petani itu sama saja. Oke teman-teman, fase apakah yang harus kita memang benar-benar ekstra dalam merawat kebun sawit kita? Yaitu fase 0 bulan sampai 3 tahun. Nah teman-teman, fase ini kita harus benar-benar ekstra. Mengapa saya katakan harus benar-benar ekstra? Kita harus memang benar-benar menanam kelapa sawit ini dengan menggunakan ilmu yang cukup. Jangan sampai kita itu hanya asal tanam saja kemudian kita tinggalkan dan akhirnya kita tidak bisa mengenyam hasilnya. Langsung saja saya contohkan teman-teman, ini kebun saya dan yang sebelah sana itu kebun adik saya. Terus terang ini yang menanam saya semua teman-teman. Setelah saya tanam hingga umur 1 tahun itu kemudian tanahnya dibagi, dan punya beliau yang sebelah sana dan ini yang punya saya sebelah sini. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya batang sawit dalam kebun saya ini yang selalu saya videokan, tentu hasilnya ya lumayan menggembirakan. Dan yang menanam ini saya dengan benih yang sama teman-teman, namun beliau ini, saudara saya ini, melewati fase kritisnya dengan tidak serius. Jadi dalam waktu penanaman itu saya merawatnya, ya saya pupuk ala kadarnya waktu itu sebelum tanahnya dibagi, dan yang punya saya ya saya pupuk juga ala kadarnya. Setelah tanah itu dibagi baru saya memupuk dengan maksimal, karena pada waktu itu saya belum memiliki ilmu yang baik dalam berkebun kelapa sawit. Jadi ya saya memupuk itu dulu 3 bulan sekali, kadang-kadang ya lupa sekali itu sering saya lakukan, kadang setahun hanya 2 kali pada waktu itu. Namun setelah saya mengetahui ilmunya dan belajar sana sini, ternyata memang sawit ini memerlukan perawatan yang ekstra, hingga pada suatu saat kebun saya ini yang pernah saya ceritakan bahwa ini sudah saya tanam hingga 2 kali, karena
penanaman pertama ini saya tidak peduli dengan kebun saya karena saya memang belum tertarik untuk berkebun kelapa sawit. Kemudian saya rubah lagi barisannya dari yang bentuk segi 4 atau mata 4, kemudian saya rubah menjadi mata 5 karena memang saya pelajari bahwa bentuk mata 5 ini bisa menambah dari kuantitas batangnya. Dan memang benar teman-teman, ketika waktu itu saya rapatkan kembali, bukan saya rapatkan, saya rubah dengan bentuk segitiga sama sisi, saya menambah sebanyak 33 batang. Dan tentunya teman-teman, 33 batang ini adalah batang yang lumayan banyak ketika memang sudah berproduksi seperti ini. 33 batang ini memang ya bisa dikatakan lumayan. Jadi dari itu teman-teman mulai berpikirlah menggunakan jarak tanam yang tepat, menggunakan sistem baris yang tepat, kemudian pemupukan yang tepat. Karena fase kritisnya bisa kalian lihat teman-teman, kebun adik saya yang sebelah sana memang benar-benar tidak berproduksi sama sekali karena baru beberapa bulan ini beliau ini membersihkannya, dan selama ini memang terbungkus dengan semak belukar. Bisa kalian lihat sampai sana semuanya tidak berbuah dan memang benar-benar tidak berproduksi sama sekali. Beda dengan yang punya saya dengan produksi yang lumayan. Ini adalah bukti nyata teman-teman. Saya tidak hanya sekedar bicara saja di sebelah sana. Ya, kalian bisa lihat video-video saya yang dalam channel ini tentang kebun ini. Saya tidak mereview kebun orang lain, saya selalu mereview kebun saya sendiri. Jadi fase 3 tahun ini kita mulai dengan cara pemilihan benih yang tepat. Dan dulu saya ini hanya menggunakan benih yang tidak yang tidak bersertifikat, dan tentunya itu menjadi penyesalan saya karena memang kegagalannya itu lumayan banyak, lebih dari 20% yang saya ganti, dan memang hasilnya cukup tidak menggembirakan. Dan namun teman-teman, lambat laun perlahan-lahan mana sawit yang memang tidak berproduktivitas tinggi mulailah diganti sebelum terlambat, sebelum sawit itu berusia sampai 10 tahun. Jadi dalam fase kita sudah mengetahui, setelah 3 tahun kita mengetahui bahwa sawit itu tidak berproduksi dengan baik sampai usia 4 tahun 5 tahun, kemudian kalau bisa kita ganti dengan benih yang baru yang memang kita harapkan memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi pelan-pelan saja, beguyur saja kalau bahasa kami, jadi satu persatu diganti, dan nanti kita akan mendapatkan kebun dengan produktivitas yang baik. Itu teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah benih. Yang kedua, memang kita harus mengetahui jarak tanam yang tepat, jarak tanam yang ideal sesuai dengan varietas yang kita tanam. Kemudian menggunakan sistem mata 5 itu saran saya, karena sistem mata 4 itu akan mengurangi dari kuantitas batang. Dan tentunya ada di video saya yang lainnya tentang membahas kelebihan dari mata 5, bisa kalian cek di sana. Kemudian masalah pemupukan teman-teman, pemupukan ini jangan sampai kalian tidak memupuk atau menganggap hal sepele, karena pemupukan ini memang benar-benar menjadi faktor utama dalam menggenjot pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Jadi memupuk itu kalau seperti yang sering saya bicarakan, memupuk itu tidak perlu banyak, tetapi yang penting itu adalah rutin. Kalau rutin juga lama-lama menjadi banyak, karena kebutuhan kelapa sawit itu memang harus diberikan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi setiap bulan harus dirotasi pemupukan dengan jenis-jenis yang memang dibutuhkan oleh kelapa sawit seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, setelah pemupukan kita lakukan secara rutin, jangan sampai kita hanya memupuk 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Jangan seperti itu. Minimal kita itu memupuk 1 bulan sekali, atau paling lama ya 1,5 bulan sekali. Terkecuali ketika musim kemarau ya kita menundanya, karena kita memang
pemupukan itu lebih baik ditunda karena untuk menghindari potensi kehilangan yang cukup besar. Itu teman-teman. Setelah pemupukan, pembersihan gulma itu memang harus sangat-sangat intens teman-teman. Jangan sampai kebun kita ini seperti yang saya bilang terbungkus gulma, karena gulma ini terutama gulma yang berkayu besar atau berkayu keras, berbatang keras, itu bisa menyerap atau bisa mengganggu dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Jadi usahakan kebun kita ini selalu bersih dari gulma-gulma yang ada. Jangan sampai kebun kita ini memang benar-benar serut atau memang benar-benar jorok atau kotor. Nah teman-teman, fase sampai 3 tahun ini baru kita bisa menikmati hasilnya, karena memang fase pertumbuhan dari kelapa sawit ini 1 hingga 3 tahun. Ketika 3 tahun kita sudah melewati fase yang benar, maka kita akan secara mandiri, secara terbiasa mengurus kelapa sawit kita ini dengan baik dan benar. Tidak mungkin setelah 3 tahun, setelah kita susah payah, kemudian kita tinggalkan sawit kita ketika sawit kita ini sedang panen dan berproduksi. Tentu kita akan lebih semangat lagi untuk merawatnya dengan cara yang lebih baik. Jadi teman-teman, itulah faktor-faktor fase kritis yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani. Jangan sampai kita ini menganggapnya remeh kalau kita ingin mendapat